Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Di sini, kita tidak sekadar mendengar cerita, kita menelusuri jejak sejarah dengan hati-hati, membuka kembali catatan-catatan lama yang selama berabad-abad hanya tersimpan di ruang gelap kekuasaan. Pada masa Eropa abad pertengahan, terjadi sebuah peristiwa besar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebuah masa di mana Alkitab, kitab suci yang seharusnya menjadi pegangan umat, justru dilarang untuk dibaca oleh orang-orang biasa. Hanya segelintir kelompok gerejawi yang diizinkan mengaksesnya, dan dari sinilah lahir sebuah sistem kendali, bukan sekadar keagamaan, tapi juga politik dan kekuasaan. Larangan terhadap kitab suci bukan sekadar aturan keagamaan, itu adalah strategi untuk mempertahankan dominasi. Siapa yang menguasai tafsir, maka dia menguasai arah pikiran umat. Dan siapa yang menguasai arah pikiran umat, maka dia memegang kekuasaan yang jauh lebih besar dari pedang dan senjata. Peristiwa ini bukan hanya tercatat dalam sejarah barat. Dunia, Islam juga mencatat momen ini melalui pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam catatan Islam, masa ini menjadi titik penting pergeseran kekuasaan agama dan munculnya penyimpangan besar terhadap ajaran para nabi. Inilah yang akan kita telusuri, bukan dengan emosi tapi dengan bukti, bukan dengan prasangka tapi dengan jejak sejarah yang nyata. Kita akan membuka lembar demi lembar masa ketika kebenaran dibatasi dan kebodohan dijadikan alat kontrol. Selamat datang dalam episode Ketika Alkitab Dilarang, Sejarah Gelap Gereja Abad Pertengahan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di tengah gelapnya lorong waktu, Eropa abad pertengahan, ada sebuah bab sejarah yang jarang dibuka, bukan karena hilang, tetapi karena sengaja dikunci. Sebuah masa di mana firman Tuhan bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk segelintir kalangan tertentu. Lembar demi lembar kebenaran disembunyikan di balik tembok batu gereja. Inilah masa ketika Alkitab, kitab yang mereka klaim sebagai sumber kebenaran, dilarang beredar bebas. Masa ketika keimanan bukan lagi jalan menuju Tuhan, melainkan alat untuk mengontrol jiwa manusia. Bayangkan suasana kota-kota di Eropa pada masa itu. Jalanan sempit, bau dupa dari gereja menyelimuti udara. Patung-patung besar berdiri kokoh di bawah langit kelabu. Gereja bukan sekadar rumah ibadah, melainkan pusat kekuasaan yang lebih ditakuti daripada istana raja. Para imam mengenakan jubah panjang, berjalan dengan langkah berat, membawa salib besar sebagai simbol kekuasaan rohani. Namun di balik wibawa itu, tersimpan rahasia kelam. Alkitab tidak boleh dimiliki sembarangan orang. Siapapun yang mencoba menerjemahkan atau membacanya tanpa izin resmi akan dianggap bid'ah, sesat, bahkan layak dibakar hidup-hidup. Fakta mencengangkan ini bukan sekadar cerita rakyat. Dalam catatan sejarah yang ditemukan dari arsip gereja Eropa, terdapat keputusan resmi dari lembaga gereja pada abad ke-13 dan 14 yang secara tegas melarang penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa rakyat. Kitab itu hanya boleh dibaca dalam bahasa Latin, bahasa yang tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat. Artinya, hanya para imam dan uskup yang benar-benar memahami isinya. Umat hanya bisa mendengar, bukan membaca. Mereka hanya bisa menerima, bukan menafsirkan. Ini bukan sekadar kebijakan keagamaan. Ini adalah strategi kekuasaan. Karena siapa yang menguasai firman, dialah yang menguasai jiwa manusia. Gereja menyadari, jika rakyat bisa membaca kitab suci sendiri, maka mereka akan mulai bertanya. Mereka akan membandingkan ajaran kitab dengan praktik gereja. Dan jika itu terjadi, maka otoritas gereja bisa runtuh. Maka larangan itu ditegakkan dengan tangan besi. Inkuisisi didirikan, lembaga pengadilan gereja yang mengerikan. Mereka berburu siapa saja yang mencoba menerjemahkan atau menyebarkan Alkitab tanpa izin. Banyak tokoh sejarah yang menjadi korban. Salah satunya adalah William Tyndale, seorang penerjemah Inggris. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dengan harapan rakyat bisa membaca sendiri apa isi kitab itu. Tapi tindakannya dianggap kejahatan besar oleh gereja. Ia diburu, ditangkap, dan akhirnya dibakar hidup-hidup pada tahun 1536. Yang mengerikan, mayatnya pun masih digantung sebagai peringatan agar tidak ada yang berani mengikuti jejaknya. Ironisnya, terjemahan Tyndale kelak menjadi dasar bagi Alkitab versi modern yang kini beredar luas. Sejarah ini sering disembunyikan dari narasi resmi gereja. Mereka lebih suka membungkus masa lalu itu dengan kata-kata suci. Namun di balik keagungan liturgi dan kemegahan katedral, ada lapisan gelap yang tak bisa dihapus. Alkitab yang mereka klaim sebagai kitab kehidupan pernah dijadikan senjata untuk membungkam kehidupan.
Dan fakta ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan berbagai peristiwa besar dalam sejarah Eropa, perang salib, perburuan penyihir, penindasan terhadap ilmuwan, dan penghancuran naskah-naskah kuno. Sementara di belahan dunia lain, dunia Islam justru menunjukkan kontras yang tajam. Pada masa yang sama ketika Alkitab dilarang, umat Islam didorong untuk membaca, memahami, dan menyebarkan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat sahih, "Sampaikan dariku walau satu ayat." Tradisi ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang pesat. Setiap orang berhak mempelajari, menghafal, dan menafsirkan. Tidak ada tembok eksklusif yang membatasi. Maka tidak heran jika pada masa itu peradaban Islam menjadi pusat ilmu dunia. Sementara Eropa tenggelam dalam kegelapan intelektual, dunia Islam menyalakan lentera pengetahuan. Kita harus melihat ini bukan sekadar perbandingan antara dua agama. Ini adalah bukti bahwa siapapun yang memonopoli kebenaran akan menjadikan agama sebagai alat untuk mengendalikan, bukan membimbing. Gereja pada masa itu menjadikan Alkitab sebagai milik eksklusif, bukan warisan umat. Dan dari sinilah lahir sistem yang dikenal dengan nama magisterium, otoritas tunggal dalam penafsiran kitab. Umat dilarang menafsirkan sendiri. Jika melanggar, mereka bisa dianggap sesat dan dihukum mati. Catatan-catatan rahasia inkuisisi menunjukkan betapa kejamnya hukuman itu. Ada orang-orang yang hanya karena memiliki satu halaman salinan Alkitab, dipaksa mengaku bersalah di hadapan pengadilan gereja. Banyak dari mereka yang disiksa dengan alat-alat mengerikan, roda penyiksa, rak besi, atau dibakar di tiang pancang. Ini bukan cerita fiksi. Ini bagian nyata dari sejarah Eropa abad pertengahan. Lebih jauh lagi, penyembunyian Alkitab juga berdampak pada pemikiran teologi umat Kristen sendiri. Karena tidak bisa mengakses teks secara langsung, rakyat bergantung sepenuhnya pada tafsir gereja. Jika gereja berkata bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan membeli surat pengampunan dosa, maka rakyat akan patuh. Jika gereja berkata bahwa bumi adalah pusat alam semesta, maka tidak ada yang berani membantah. Begitulah agama dijadikan alat untuk membentuk cara berpikir massal. Disinilah Islam tampil berbeda. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad berbunyi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Wahyu pertama ini bukan perintah untuk tunduk pada otoritas manusia, tetapi perintah untuk membaca, mencari ilmu, dan mengerti. Inilah pondasi peradaban Islam. Semua orang bisa membaca dan belajar langsung dari sumbernya. Tidak ada lembaga yang berhak mengunci kitab suci hanya untuk kalangan tertentu. Dalam Islam, ilmu adalah hak setiap jiwa. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu sebab utama mengapa peradaban Islam melesat maju, sementara Eropa tenggelam dalam abad kegelapan. Dalam catatan sejarah Islam, para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menaruh perhatian besar pada keaslian teks Al-Quran. Mereka menyalin, menghafal, dan meriwayatkan secara teliti dengan sanad yang jelas dan verifikasi yang ketat. Mereka menjaga agar tidak ada satupun kalimat yang disembunyikan atau dimonopoli oleh segelintir orang. Ini sangat kontras dengan kondisi Alkitab pada masa gereja abad pertengahan, di mana teksnya bahkan sempat dilarang untuk dibaca oleh rakyat biasa. Lembaran-lembaran sejarah ini juga mengungkap fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Banyak manuskrip Alkitab kuno yang hilang atau disembunyikan selama berabad-abad. Sebagian ditemukan di perpustakaan Vatikan, terkunci rapat dan tidak boleh diakses sembarang orang. Ada yang hanya boleh dibuka oleh para peneliti khusus dengan izin tingkat tinggi. Kenapa kitab yang diklaim sebagai kebenaran harus disembunyikan sedemikian rupa? Mengapa umat tidak diberi akses langsung untuk membacanya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi kunci untuk memahami sejarah gelap gereja. Sejarah bukan sekadar tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang apa yang sengaja tidak diceritakan. Gereja telah membangun narasi resmi selama ratusan tahun, tetapi di balik narasi itu ada lapisan lain yang terus berusaha disembunyikan. Lapisan yang hanya bisa terungkap jika kita berani membuka catatan-catatan yang selama ini dikubur dalam arsip rahasia. Fakta lain yang sering dilupakan adalah peran para reformis, Kristen sendiri yang melawan dominasi gereja. Martin Luther, seorang biarawan Jerman, menggantungkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517 sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik penjualan surat pengampunan dosa dan monopoli tafsir Alkitab. Tindakannya mengguncang Eropa dan melahirkan gerakan reformasi. Tetapi perjuangan ini tidak mudah. Luther juga dikejar, diancam, dan hampir dihukum mati. Gerakan ini membuka celah bagi rakyat untuk membaca Alkitab sendiri, meskipun perlawanan dari gereja sangat keras.
Sementara itu, dalam tradisi Islam, diskusi ilmiah dan perbedaan penafsiran bukan hal yang dilarang. Para ulama saling berdialog, berdebat, dan menulis kitab. Tidak ada satu lembaga pun yang boleh memonopoli makna wahyu. Bahkan dalam urusan tafsir, umat diajarkan untuk merujuk pada sumber yang syahih, riwayat yang kuat, dan pemahaman para sahabat Nabi. Inilah yang membuat warisan Islam kaya dan terbuka. Sejarah gereja abad pertengahan juga menunjukkan bagaimana agama bisa digunakan untuk melindungi kekuasaan politik. Paus dan raja sering bekerja sama. Raja membutuhkan legitimasi spiritual, sementara gereja membutuhkan perlindungan militer dan ekonomi. Dalam sistem ini, rakyat menjadi korban. Mereka bukan hanya tidak boleh membaca kitab suci, tetapi juga dipaksa membayar pajak kepada gereja. Ada pajak untuk baptisan, pajak untuk pernikahan, bahkan pajak untuk kematian. Semua ini dibungkus dengan alasan teologis. Jika menolak, rakyat akan dianggap melawan Tuhan. Dalam catatan-catatan reformasi, banyak rakyat yang akhirnya memberontak. Tapi pemberontakan itu tidak selalu menang. Banyak pemberontak yang dihukum mati, kampung mereka dibakar, dan keluarga mereka disiksa. Gereja ingin memastikan bahwa tidak ada yang berani mengganggu monopoli atas kitab suci. Selama ratusan tahun, mereka berhasil menjaga sistem ini dengan teror dan ketakutan. Namun sejarah tidak bisa selamanya dikunci. Ketika mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15, segalanya berubah. Alkitab mulai dicetak massal dan disebarkan. Tembok eksklusif gereja mulai retak. Rakyat mulai membaca sendiri isi kitab itu, dan menemukan banyak hal yang selama ini tidak pernah diajarkan oleh gereja. Mereka menemukan perbedaan antara ajaran Yesus dengan praktik gereja yang penuh kepentingan duniawi. Dari sinilah gelombang besar perubahan dimulai. Tapi perubahan itu tidak datang tanpa darah. Banyak nyawa melayang demi membuka akses terhadap kitab yang selama ini dilarang. Jika kita melihat sejarah ini dengan jernih, ada satu pola besar yang terlihat. Ketika wahyu dikunci oleh segelintir orang, maka lahirlah kegelapan. Tapi ketika wahyu dibuka untuk semua orang, maka lahirlah pencerahan. Islam sejak awal membuka pintu lebar-lebar agar setiap muslim bisa membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan menyampaikannya. Inilah yang menjadikan Islam sebagai kekuatan ilmu pengetahuan dan peradaban. Sementara Eropa, selama berabad-abad, tenggelam dalam kebodohan yang diciptakan oleh gereja itu sendiri. Maka pertanyaan besar pun muncul. Jika Alkitab benar-benar firman Tuhan, mengapa gereja pada masa itu justru melarangnya? Jika isi kitab itu membawa kebenaran, mengapa rakyat tidak boleh membacanya? Jawaban dari pertanyaan ini membawa kita pada inti dari sejarah gelap itu. Agama telah dijadikan alat kekuasaan. Dan ketika agama menjadi alat kekuasaan, maka kebenaran akan dikorbankan demi kepentingan mereka yang berkuasa. Lembar-lembar sejarah ini belum semuanya terbuka. Masih banyak naskah yang disembunyikan di ruang-ruang arsip yang terkunci. Masih banyak catatan yang tidak pernah diajarkan di ruang kelas atau mimbar gereja. Tapi satu hal jelas, sejarah tidak bisa selamanya dikubur. Suatu saat semua yang gelap akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, umat akan melihat sendiri apa yang selama ini tidak mereka ketahui. Inilah potongan awal dari sebuah kisah panjang tentang bagaimana firman Tuhan pernah dibungkam oleh tangan manusia. Sebuah masa di mana kebenaran dijadikan barang mewah yang hanya boleh diakses oleh penguasa. Dan di tengah semua itu, Islam tampil sebagai kontras. Sebagai cahaya yang mendorong setiap umatnya untuk membaca, belajar, dan berpikir. Narasi ini akan terus bersambung, menyingkap lembar demi lembar sejarah yang tidak tercatat dalam buku pelajaran, tetapi tersimpan di balik pintu-pintu besi gereja tua. Apa yang sesungguhnya mereka sembunyikan? Siapa yang diuntungkan dari larangan membaca kitab suci itu? Dan bagaimana semua ini berhubungan dengan perjalanan panjang peradaban dunia? Semua jawabannya akan terungkap ketika kita berani membuka lembar sejarah yang selama ini dikunci. Lorong sejarah terus terbuka sedikit demi sedikit. Setiap catatan tua membawa kita semakin dalam pada labirin masa lalu. Setelah larangan terhadap Alkitab ditegakkan, peristiwa-peristiwa kelam mulai menjalar ke seluruh pelosok Eropa. Gereja bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat kontrol pengetahuan. Apa yang boleh diketahui rakyat ditentukan oleh Dewan Gereja. Apa yang dianggap sesat bisa langsung diputuskan tanpa ruang perlawanan. Mereka yang mencoba berpikir sendiri atau mempertanyakan tafsir resmi akan segera masuk daftar pengawasan inkuisisi. Bayangkan suasana sebuah kota kecil pada awal abad ke-14. Gereja berdiri di tengah alun-alun seperti benteng besar. Loncengnya berdentang setiap hari, memanggil rakyat untuk datang mendengar khotbah dalam bahasa Latin, bahasa yang nyaris tak seorang pun pahami. Setelah khotbah selesai, rakyat keluar dengan kepala tertunduk.
Mereka tidak memahami isi kitab. Mereka hanya mempercayai apapun yang dikatakan oleh para imam. Dalam sistem seperti ini tidak ada ruang bagi nalar. Tidak ada kesempatan bagi rakyat untuk bertanya, apa benar ini firman Tuhan? Di balik tembok gereja, para imam dan uskup menyimpan salinan naskah Alkitab dalam peti besi. Hanya mereka yang memiliki status khusus yang boleh menyentuhnya. Bahkan bangsawan pun tidak punya hak penuh. Sebuah otoritas tunggal terbentuk, gereja menjadi satu-satunya pintu menuju keselamatan. Jika rakyat ingin diampuni dosanya, mereka harus datang ke gereja dan membayar surat pengampunan dosa. Jika ingin masuk surga, mereka harus tunduk pada tafsir gereja. Tidak ada jalur lain. Pada saat itu, banyak catatan mencatat munculnya istilah gereja sebagai ibu dari keselamatan. Kalimat ini bukan sekadar slogan. Gereja benar-benar memosisikan diri sebagai perantara tunggal antara manusia dan Tuhan. Maka menguasai kitab berarti menguasai surga dan neraka. Alkitab dijadikan alat untuk mengatur hidup rakyat dari lahir hingga mati, dan rakyat tidak punya pilihan selain tunduk. Dalam banyak catatan arsip, larangan membaca Alkitab diterapkan sangat ketat. Konsili Toulouse tahun 29 adalah salah satu titik penting. Dalam keputusan itu, rakyat biasa dilarang memiliki salinan Alkitab. Siapapun yang melanggar akan dianggap murtad dan bisa dijatuhi hukuman mati. Keputusan itu kemudian diperkuat dalam Konsili Tarragona pada tahun 1234. Larangan ini bukan keputusan sembarangan, melainkan kebijakan resmi gereja yang berlaku di seluruh Eropa Barat. Fakta ini seringkali tidak disebut dalam narasi modern, tetapi jejaknya masih bisa dilihat dalam dokumen hukum gereja lama yang tersimpan di perpustakaan Vatikan. Ada frasa-frasa yang menyebut bahwa Alkitab tidak boleh diberikan kepada orang awam, karena bisa menyebabkan kesalahan tafsir. Inilah alasan resmi mereka, tapi di balik alasan itu tersembunyi ketakutan besar. Ketakutan bahwa kebenaran firman Tuhan akan melampaui kuasa gereja itu sendiri. Di tengah gelapnya masa itu, cahaya pengetahuan dari dunia Islam justru masuk ke Eropa melalui Andalusia. Di Cordoba, Sevilla, dan Granada, para ilmuwan Muslim membangun perpustakaan besar, menerjemahkan kitab-kitab ilmu pengetahuan, dan membebaskan masyarakat untuk belajar. Rakyat Muslim membaca Al-Quran langsung dalam bahasa Arab, memahami makna, berdiskusi tentang tafsir, dan mengembangkan pemikiran. Ilmu tidak dikunci, melainkan disebarkan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya sanad, rantai perawi yang jelas, agar tidak ada satupun ayat atau makna yang diselewengkan. Hal ini berbeda jauh dari tradisi gereja pada masa itu, di mana teks Alkitab telah melalui ratusan tahun penyuntingan, terjemahan, dan manipulasi tafsir tanpa akses rakyat terhadap sumber aslinya. Maka, ketika Eropa hidup dalam kebodohan teologis, dunia Islam justru mengalami puncak peradaban intelektual. Gereja menyadari ancaman besar ini, ketika rakyat Eropa mulai mendengar bahwa di dunia Islam, setiap orang boleh membaca kitab sucinya sendiri. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan mengapa mereka tidak boleh melakukan hal yang sama. Rasa ingin tahu ini melahirkan gelombang kecil perlawanan di berbagai wilayah. Para biarawan muda dan cendekiawan Eropa mulai mencuri salinan Alkitab, menerjemahkan secara diam-diam ke dalam bahasa lokal. Tapi begitu tertangkap, hukuman menanti. Beberapa diinterogasi oleh inkuisitor, beberapa dibakar hidup-hidup di depan umum sebagai tontonan. Di kota Paris tahun 1319, seorang pria bernama Jean de Montfort ditangkap karena memiliki salinan sebagian Alkitab dalam bahasa Prancis. Ia tidak menyebarkannya, hanya membacanya sendiri. Namun itu sudah cukup untuk dianggap sesat. Jean diseret ke alun-alun, diikat pada tiang pancang, dan dibakar di hadapan ribuan orang. Gereja menyebutnya sebagai pembersihan roh dari ajaran sesat. Tapi pada hakikatnya, Tuyuwarlah mencara mereka menjaga monopoli kebenaran. Sementara itu, di dunia Islam, penyebaran Al-Quran terjadi secara terbuka dan massal. Sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf standar disebar ke berbagai wilayah Islam, agar setiap Muslim memiliki akses langsung kepada firman Allah. Para penghafal Al-Quran terus bermunculan. Tafsir dan hadits diajarkan secara luas di masjid-masjid dan madrasah. Tidak ada satupun ulama besar yang berani melarang umat membaca Al-Quran. Bahkan seorang budak pun berhak membaca dan mengajarkan Al-Quran jika ia memiliki ilmu. Perbedaan prinsip inilah yang menjadi garis pemisah tajam antara Islam dan sistem gereja pada abad pertengahan. Yang dalam Islam, wahyu adalah milik semua orang. Dalam gereja abad pertengahan, wahyu dijadikan alat kekuasaan segelintir elit. Dan ketika kekuasaan itu tumbuh, ia menindas siapa saja yang berusaha membuka kebenaran.
Ketika kita menyusuri arsip-arsip kuno yang kini mulai dibuka oleh sejarawan modern, kita menemukan bahwa bukan hanya Alkitab yang dikunci. Naskah-naskah sejarah, manuskrip ilmiah, dan dokumen-dokumen penting lainnya juga ditahan di bawah pengawasan ketat Vatikan. Sebagian besar tidak pernah dipublikasikan. Bahkan peneliti yang diizinkan masuk harus melalui proses panjang dan pengawasan ketat. Mengapa begitu banyak catatan harus disembunyikan jika isinya adalah kebenaran? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik jika kita melihat bagaimana gereja memosisikan diri pada masa itu. Mereka bukan sekadar penjaga agama, tetapi penguasa mutlak kehidupan. Paus bisa mengangkat dan menjatuhkan raja. Gereja bisa menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang dianggap kafir. Dengan kekuasaan seperti ini, membiarkan rakyat membaca Alkitab berarti membuka pintu bagi kehancuran sistem mereka sendiri. Karena begitu rakyat tahu, mereka akan sadar bahwa banyak ajaran Yesus yang asli justru bertentangan dengan praktik gereja saat itu. Contohnya, ajaran Yesus yang tertulis dalam Alkitab mengajarkan kesederhanaan, kasih, dan penolakan terhadap kekayaan duniawi. Tapi para pemimpin gereja hidup dalam kemewahan. Katedral dibangun megah, para uskup hidup seperti bangsawan, dan rakyat miskin harus membayar pajak gereja. Jika rakyat membaca kitab sendiri, mereka akan sadar ada jurang besar antara ajaran dan praktik. Maka kebenaran harus dikunci rapat-rapat. Di sisi lain, Al-Quran justru mendorong umatnya untuk mempertanyakan, merenungi, dan berpikir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman, "Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian berpikir." Ayat ini menjadi dasar bagi tradisi intelektual dalam Islam. Tidak ada larangan untuk memahami kitab. Bahkan semakin banyak orang yang memahami, semakin kuat pula peradaban Islam. Disinilah kita melihat benturan dua dunia. Dunia pertama, gereja abad pertengahan, menutup kitab dan membungkam pertanyaan. Dunia kedua, Islam pada masa keemasan membuka kitab dan menyalakan api pengetahuan. Dua arah sejarah yang sangat berbeda, namun berjalan berdampingan dalam satu kurun waktu yang sama. Seiring berjalannya waktu, ketegangan ini semakin membesar. Ketika Alkitab mulai dicetak diam-diam dan diterjemahkan oleh para reformis, gereja melawan dengan lebih keras. Mereka membentuk tim pengawas khusus, mengirim mata-mata ke kota-kota, mencari siapa saja yang membaca Alkitab dalam bahasa lokal. Rumah-rumah digeledah, salinan Alkitab dibakar. Bahkan anak-anak kecil diajarkan untuk melaporkan orang tua mereka jika kedapatan membaca kitab terlarang. Dalam laporan inkuisisi yang kini mulai terbuka, ada kisah tentang seorang wanita tua di Flanders. Ia buta huruf, tapi ia mendengarkan orang membaca Alkitab dalam bahasa lokal secara sembunyi-sembunyi. Ketika tertangkap, ia diseret ke pengadilan gereja dan dijatuhi hukuman mati. Alasan hukuman itu sederhana. Mendengar bacaan Alkitab tanpa perantara imam dianggap sebagai tindakan pemberontakan terhadap gereja. Disinilah kita menyaksikan bagaimana kitab yang seharusnya membawa cahaya justru dijadikan senjata kegelapan. Di dalam dunia Islam, tidak pernah ada masa di mana Al-Quran dilarang untuk dibaca. Tidak ada masa ketika mushaf hanya boleh dimiliki oleh para ulama. Sejak awal Islam menekankan bahwa wahyu adalah milik umat. Rasulullah bersabda dalam hadits sahih riwayat Al-Bukhari, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Kalimat ini menjadi pondasi tradisi keilmuan Islam yang terbuka. Setiap muslim, dari berbagai latar belakang, didorong untuk menjadi pembaca dan pengajar Al-Quran. Lembar sejarah gereja abad pertengahan menjadi saksi bagaimana kekuasaan manusia bisa membungkam firman Tuhan demi menjaga struktur kekuasaan. Tapi seiring dengan menyebarnya cahaya pengetahuan, sistem ini mulai retak. Mesin cetak menjadi senjata baru. Pemberontakan pemikiran menyebar seperti api. Gerakan reformasi Kristen mengguncang Vatikan dari dalam. Alkitab yang selama ini dilarang mulai beredar di pasar gelap, lalu masuk ke rumah-rumah. Gereja mencoba menghentikannya, tapi arus sejarah sudah bergerak. Kita kini berada di titik di mana lembar demi lembar sejarah itu mulai terbuka. Namun ini baru awal. Di balik larangan Alkitab, ada lapisan-lapisan rahasia yang jauh lebih dalam. Ada motif politik, kekuasaan, bahkan intrik di dalam tubuh gereja itu sendiri. Banyak hal yang selama ratusan tahun tidak pernah diceritakan kepada umat. Pertanyaannya sekarang, apa lagi yang mereka sembunyikan di balik dinding tebal perpustakaan rahasia Vatikan? Berapa banyak naskah asli yang hilang atau sengaja dikubur? Dan mengapa begitu banyak perbedaan antara ajaran Yesus dan praktik gereja? Lembar sejarah ini belum selesai. Kita baru membuka sebagian kecil dari labirin gelap itu. Masih banyak pintu yang belum terbuka, masih banyak catatan yang belum dibaca, dan setiap catatan baru yang terbuka
semakin jelaslah bahwa larangan membaca Alkitab bukanlah tindakan spiritual, melainkan strategi kekuasaan. Sebuah strategi yang membentuk wajah Eropa selama berabad-abad. Sebuah strategi yang pada akhirnya akan runtuh oleh sesuatu yang lebih sederhana, keinginan manusia untuk mencari kebenaran. Kisah ini semakin dalam dan semakin gelap ketika kita menelusuri ruang-ruang arsip yang lama tersembunyi. Dalam catatan-catatan inkuisisi yang ditulis dengan tinta hitam di atas perkamen tua, tercatat ribuan kasus penangkapan orang biasa, biarawan, bangsawan kecil, bahkan ilmuwan, hanya karena satu hal, menyentuh atau membaca Alkitab dalam bahasa yang bisa mereka mengerti. Gereja telah menciptakan sistem ketakutan yang begitu kuat, hingga firman Tuhan sendiri menjadi barang berbahaya. Dalam laporan pengadilan gereja dari kota Cologne tahun 1327, seorang pria bernama Heinrich ditangkap karena menyimpan salinan terjemahan Injil Matius dalam bahasa Jerman. Ia diinterogasi selama berhari-hari, dipaksa mengaku bahwa tindakannya adalah dosa berat. Heinrich tidak menyangkal. Ia hanya berkata bahwa ia ingin memahami sendiri firman Tuhan, tanpa perantara. Jawabannya dianggap penghinaan terhadap gereja. Ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar di tiang pancang. Laporan itu mencatat bahwa warga kota dipaksa menyaksikan eksekusi itu agar tidak ada yang berani meniru perbuatannya. Praktik ini bukan insiden terisolasi. Ini adalah kebijakan terstruktur. Gereja membangun sistem pengawasan ketat terhadap penyalinan naskah. Di biara-biara, salinan Alkitab dalam bahasa Latin dijaga oleh para penulis resmi. Mereka menyalin sesuai perintah Dewan Gereja, dan siapapun yang mencoba membuat salinan tidak resmi akan dianggap pengkhianat. Setiap naskah diberi tanda, nomor, dan dicatat dalam daftar rahasia. Jika ada satu lembar saja yang hilang, investigasi langsung dilakukan. Sementara itu, di belahan dunia Islam, Mushaf Al-Quran justru disalin oleh ribuan penulis di berbagai kota besar. Dari Madinah ke Kufah, dari Kairo ke Baghdad, dari Damaskus ke Andalusia. Para penyalin mushaf bukan hanya ulama, tapi juga rakyat biasa yang mencintai ilmu. Setiap salinan diperiksa ketat berdasarkan hafalan para penghafal Al-Quran. Sanad dijaga, makna dipelihara, dan umat didorong untuk menyebarkannya. Tradisi ini memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga dari distorsi, sementara teks Alkitab terkungkung dalam menara eksklusif gereja. Fakta sejarah yang jarang dibicarakan adalah bahwa pada masa itu, ada lebih banyak orang Muslim biasa yang bisa membaca kitab sucinya dibandingkan umat Kristen di Eropa. Dalam tradisi Islam, menghafal Al-Quran adalah kehormatan. Dalam sistem gereja abad pertengahan, menyentuh Alkitab bisa berarti kematian. Kontras ini sangat tajam. Satu peradaban membangun kesadaran ilmu. Peradaban lain membangun tembok ketakutan. Ketika mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15, semua ini mulai retak. Salinan Alkitab mulai dicetak dalam jumlah besar, menyebar ke seluruh Eropa. Gereja panik. Dalam laporan Konsili Lateran, disebutkan bahwa penyebaran terjemahan Alkitab tanpa izin dianggap ancaman terhadap stabilitas gereja. Maka dibentuklah kelompok khusus untuk mengawasi peredaran naskah. Mereka disebut Inkuisitor Pengetahuan, pasukan gereja yang ditugaskan memburu buku-buku terjemahan. Para inkuisitor tidak hanya membakar buku, tapi juga memburu penerjemah, percetakan, dan para pembaca. Rumah-rumah rakyat digeledah, rak-rak buku disita. Siapa saja yang kedapatan menyimpan Alkitab versi terjemahan dianggap musuh gereja. Ini adalah perang melawan pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Eropa. Dan perang ini bukan hanya tentang buku, tapi tentang kendali terhadap jiwa. Di Andalusia, sebaliknya dunia Islam mencatat sesuatu yang luar biasa. Ribuan manuskrip diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Latin. Para ilmuwan Eropa yang haus pengetahuan menyelinap ke perpustakaan Cordoba untuk belajar. Mereka melihat betapa berbeda dunia Islam dengan dunia gereja mereka. Di sana ilmu bukan barang terlarang. Al-Quran dibaca di jalanan, masjid, pasar, dan madrasah. Sementara di negeri mereka sendiri, kitab suci mereka sendiri dijaga seperti senjata berbahaya. Banyak dari mereka yang kemudian kembali ke Eropa dengan membawa semangat perubahan. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh awal yang kelak menjadi pelopor reformasi intelektual Eropa. Tapi perubahan ini tidak datang dengan mudah. Gereja melawan setiap gelombang pembaruan dengan tangan besi. Mereka membakar buku, memburu ilmuwan, dan menyebut semua yang berpikir di luar batas sebagai bid'ah. Salah satu tokoh penting yang menjadi korban adalah Giordano Bruno. Meski ia bukan penerjemah Alkitab, ia menyuarakan kebebasan berpikir dan menolak monopoli gereja. Ia dihukum mati pada tahun 1400 dengan cara dibakar di tiang pancang. Galileo,
Galilei juga mengalami tekanan berat hanya karena mendukung teori heliosentris. Semua ini terkait dengan sistem yang sama. Sistem yang melarang rakyat berpikir dan membaca di luar tafsir resmi gereja. Jika kita telusuri lebih dalam, pelarangan Alkitab ini bukan hanya masalah teologi, tetapi masalah kontrol sosial. Gereja, pada masa itu bukan sekadar institusi keagamaan, tetapi juga pengendali ekonomi, politik, dan budaya. Mereka memegang tanah luas, mengendalikan perbankan, dan bahkan menentukan siapa yang boleh menjadi raja. Maka menguasai Alkitab berarti menguasai legitimasi kekuasaan. Jika rakyat tahu isi kitab dan menyadari ketimpangan antara ajaran dan praktik, maka kekuasaan itu akan hancur. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, Allah berfirman, "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." Ayat ini menjadi dasar kuat dalam Islam bahwa wahyu tidak boleh dimonopoli, diselewengkan, atau ditutup dari umat. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan sesuai firman, bukan sesuai kepentingan penguasa. Maka dalam tradisi Islam, Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga dijadikan pedoman hukum, moral, dan peradaban. Sementara di Eropa abad pertengahan, Alkitab dijadikan simbol yang dikunci. Rakyat dipaksa percaya pada tafsir gereja tanpa pernah melihat teks aslinya. Hal ini melahirkan sebuah generasi yang buta terhadap isi kitab sucinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa banyak praktik gereja justru tidak pernah diajarkan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa surat-surat pengampunan dosa, perantara ke surga, dan perdagangan keselamatan tidak pernah ada dalam ajaran Injil. Tapi siapa yang bisa membuktikannya kalau kitabnya saja tidak boleh dibaca? Ketika para reformis seperti Martin Luther mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dan menyebarkannya, gereja menganggap itu sebagai ancaman eksistensial. Luther dicap sesat. Tapi api yang sudah menyala sulit dipadamkan. Rakyat mulai membaca, dan ketika mereka membaca, mereka mulai bertanya. Ketika mereka bertanya, mereka mulai melihat kebohongan yang selama ini disembunyikan. Gelombang ini meluas ke Swiss, Inggris, Belanda, dan Perancis. Di setiap tempat, gereja berusaha menekan. Tapi tekanan justru melahirkan perlawanan yang lebih besar. Dalam catatan sejarah reformasi, disebutkan bahwa banyak orang menyembunyikan Alkitab di dalam dinding rumah, di bawah lantai kayu, atau dalam peti rahasia. Mereka membacanya pada malam hari, dalam bisikan, dengan cahaya lilin redup, seperti membaca sesuatu yang sangat berharga, tapi juga sangat berbahaya. Sementara itu, di masjid-masjid dunia Islam, bacaan Al-Quran bergema setiap waktu. Anak-anak belajar sejak dini, orang dewasa memperdalam makna, dan para ulama menjaga sanadnya. Tidak ada ketakutan untuk membaca. Tidak ada larangan untuk memahami. Justru semakin banyak yang membaca, semakin besar kemuliaan yang diberikan. Perbandingan ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah potret dua jalan peradaban. Jalan yang satu menutup wahyu, jalan yang lain membuka wahyu. Jalan yang satu melahirkan kegelapan, jalan yang lain melahirkan ilmu. Jalan yang satu menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, jalan yang lain menjadikan agama sebagai sumber pengetahuan. Kini kita mulai memahami mengapa sejarah pelarangan Alkitab jarang diceritakan secara terbuka. Karena sejarah ini mengungkap siapa yang sebenarnya takut pada firman Tuhan. Bukan rakyat, tapi penguasa. Penguasa yang membungkus kepentingannya dengan jubah kesucian. Penguasa yang menyembunyikan kitab Tuhan di balik tembok batu, sementara mereka sendiri menafsirkan sesuai selera. Disinilah pentingnya kita menggali sejarah ini dengan jujur. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu. Sejarah adalah kunci untuk memahami mengapa wajah dunia hari ini terbentuk seperti sekarang. Ketika wahyu dikunci, peradaban mandek. Ketika wahyu dibuka, peradaban bangkit. Ketika rakyat dibungkam, kegelapan merajalela. Ketika rakyat diberi cahaya ilmu, kebenaran kembali bersinar. Tapi perjalanan kita belum selesai. Di balik pelarangan Alkitab, ada lapisan lain yang lebih dalam. Ada kisah tentang naskah-naskah kuno yang hilang, tentang teks-teks yang sengaja diubah, tentang pertarungan panjang antara ajaran Yesus yang murni dengan kepentingan politik gereja. Ada jejak-jejak yang menghubungkan peristiwa ini dengan munculnya berbagai sekte,
perpecahan internal, dan konflik berdarah di Eropa. Lembar sejarah ini akan terus kita buka satu persatu. Setiap pintu yang terbuka akan menunjukkan bahwa kebenaran tidak pernah hilang, hanya dikunci. Dan setiap kunci akan berputar ketika ada yang berani mencari. Kita baru sampai di permukaan. Labirin sejarah ini masih panjang, gelap, penuh tikungan, tapi setiap langkah membawa kita semakin dekat pada kebenaran yang selama ini disembunyikan. Lembar demi lembar sejarah mulai bergeser. Dan di balik dinding tebal basilika-basilika megah Eropa abad pertengahan, suara kebenaran disembunyikan. Dalam gelapnya ruang arsip gereja, api kebenaran nyaris padam, bukan karena tak ada yang menyulutnya, melainkan karena ada tangan yang dengan sengaja menutupinya rapat-rapat. Sejarah mencatat masa ketika Alkitab bukan milik umat, melainkan milik segelintir kaum rohaniwan yang memonopoli maknanya. Di abad-abad kegelapan Eropa, tepatnya antara abad ke-12 hingga abad ke-15, rakyat jelata tidak memiliki akses terhadap kitab suci mereka sendiri. Bahasa Latin dijadikan satu-satunya bahasa resmi Gereja Katolik. Mereka yang tak mengerti Latin, yang merupakan mayoritas rakyat Eropa, terpaksa menerima begitu saja tafsir para imam. Inilah masa ketika kebenaran tidak lagi bersinar dari kitab, tapi dari mimbar yang dikuasai otoritas. Bukan hanya itu, gereja melarang keras penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal. Ketika seorang biarawan, William Tyndale, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-16, ia diburu seperti penjahat. Ia tidak membunuh siapa pun, ia tidak memberontak pada raja, ia hanya menerjemahkan firman Tuhan. Namun bagi gereja pada saat itu, perbuatannya dianggap dosa besar, karena dapat merusak tatanan gereja. Ia akhirnya ditangkap dan dieksekusi dengan cara dicekik dan dibakar. Kejahatan Tyndale hanyalah satu, memberi rakyat kesempatan membaca kitab mereka sendiri. Sebelum Tyndale, John Wycliffe di Inggris juga melakukan hal serupa. Ia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris pada abad ke-14. Ia menyebarkan naskah itu kepada rakyat dan membuat banyak orang mulai mempertanyakan otoritas gereja. Gereja membenci tindakannya. Bahkan setelah Wycliffe meninggal, gereja menggali kembali jenazahnya, membakarnya, dan membuang abunya ke sungai sebagai simbol kebencian terhadap pengkhianat gereja. Mereka ingin menanamkan ketakutan bahwa siapapun yang berani menyentuh teks suci tanpa izin gereja akan dihukum dengan cara mengerikan. Mengapa gereja begitu takut pada penerjemahan Alkitab? Jawabannya sederhana. Karena mereka tahu isi kitab itu menyimpan kontradiksi yang bisa membuka mata rakyat. Mereka tahu, jika rakyat membaca sendiri, maka banyak dogma gereja akan runtuh. Mereka tahu, perintah penyembahan kepada Tuhan yang esa akan berbenturan dengan doktrin Trinitas yang mereka ajarkan. Dalam banyak ayat yang disembunyikan dalam kabut bahasa Latin, ada seruan yang mengingatkan manusia bahwa Tuhan hanyalah satu. Ayat-ayat semacam itu tidak hanya selaras dengan risalah Tauhid dalam Al-Quran, tetapi juga menunjukkan bagaimana jejak risalah kenabian pernah menyebar luas di Barat, sebelum diselimuti lapisan-lapisan tafsir gereja. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 136, "Katakanlah, hai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Ayat ini bukan hanya menegaskan satu risalah, tetapi juga menunjukkan kesinambungan wahyu. Gereja abad pertengahan tahu bahwa jika kesadaran ini bangkit, umat akan mulai menghubungkan jejak risalah Isa dengan risalah para nabi sebelumnya, dan lambat laun menyadari bahwa ajaran Tauhid bukanlah ajaran baru, melainkan pondasi yang telah ada sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Larangan membaca Alkitab bukan hanya kebijakan, tapi juga alat kontrol sosial. Pada masa itu, gereja membentuk sistem penebusan dosa, menjual surat pengampunan dosa yang disebut indulgensi, dan menakut-nakuti rakyat dengan gambaran neraka yang dibuat-buat. Rakyat miskin yang tidak mengerti isi kitab, percaya begitu saja pada semua yang keluar dari mulut para rohaniwan, dan disitulah kekuasaan gereja mengakar kuat.
kebenaran menjadi barang mewah, wahyu berubah menjadi instrumen kekuasaan. Dalam catatan-catatan sejarah gereja, ada dewan yang disebut Konsili Lateran dan Konsili Trente. Dalam konsili ini mereka menetapkan bahwa setiap orang yang menerjemahkan Alkitab tanpa izin akan dianggap bid'ah. Bid'ah pada masa itu bukan sekadar penyimpangan teologis, tapi hukuman mati yang sangat kejam. Orang-orang yang dituduh bid'ah sering dibakar hidup-hidup di alun-alun kota di depan publik untuk menimbulkan ketakutan massal. Inkuisisi dibentuk untuk mengawasi penyimpangan ini. Pengadilan inkuisisi bukanlah pengadilan biasa, melainkan alat untuk membungkam siapapun yang dianggap ancaman terhadap otoritas gereja. Banyak nama hilang dari catatan sejarah karena dibungkam oleh api inkuisisi. Para ilmuwan, cendekiawan, bahkan orang-orang saleh yang hanya ingin membaca kitab sendiri, dihapus dari ingatan umat. Padahal di beberapa dari mereka sebenarnya hanya ingin mengembalikan ajaran Isa kepada bentuk aslinya, ajaran tentang keesaan. Tuhan, jejak-jejak ajaran tauhid pada masa itu juga muncul di wilayah-wilayah Eropa yang kemudian bersentuhan dengan dunia Islam. Andalusia misalnya menjadi saksi benturan dua peradaban besar. Di satu sisi, gereja berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara membatasi ilmu. Di sisi lain, peradaban Islam pada masa kekhalifahan justru mendorong keterbukaan ilmu dan penerjemahan kitab suci. Di perpustakaan Cordoba dan Granada, berbagai kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Latin. Di sanalah, banyak pemikir Kristen mulai melihat perbedaan mencolok antara apa yang diajarkan gereja dan isi naskah-naskah asli. Salah satu temuan mencengangkan adalah bagaimana naskah-naskah kuno Kristen Timur, Syriak, dan Aramaik memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan risalah tauhid. Di dalamnya, sosok Isa digambarkan sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ia membawa risalah tentang penyembahan kepada Allah, sebagaimana para nabi sebelumnya. Pandangan ini sangat dekat dengan ajaran Islam, tetapi semua itu ditutup rapat oleh otoritas gereja barat. Bahasa menjadi pagar, dan pagar itu dijaga ketat. Sementara itu, di dunia Islam, Al-Quran justru disebarkan secara terbuka. Para sahabat menghafalnya, menyalinnya, dan menyebarkannya tanpa monopoli. Dalam sejarah Islam tidak ada satu otoritas pun yang melarang umat membaca kitab suci mereka. Bahkan anak-anak kecil belajar membaca Al-Quran dari usia dini. Kontras ini menciptakan perbedaan besar antara peradaban Islam dan Eropa abad pertengahan. Gereja tidak hanya melarang penerjemahan kitab, mereka juga mengontrol siapa yang boleh belajar membaca dan menulis. Rakyat jelata dibiarkan buta huruf. Yang boleh membaca hanyalah kalangan biarawan dan bangsawan. Dengan cara ini, monopoli kebenaran bisa dipertahankan. Sebab jika rakyat tidak bisa membaca, mereka tidak bisa mempertanyakan. Inilah akar dari masa kegelapan Eropa. Seiring berjalannya waktu, muncul kelompok-kelompok yang berani melawan. Kaum Lollard di Inggris misalnya, terinspirasi dari ajaran Wycliffe. Mereka menyebarkan Alkitab terjemahan secara sembunyi-sembunyi. Mereka membaca kitab dalam pertemuan rahasia di ruang bawah tanah atau hutan gelap. Mereka hidup dalam ketakutan, karena jika tertangkap, mereka akan diseret ke pengadilan inkuisisi. Banyak dari mereka yang akhirnya dieksekusi, tapi benih perlawanan itu sudah tertanam. Benih itu tumbuh semakin kuat ketika dunia Islam berkembang pesat, dan informasi mulai menyebar lintas wilayah. Pedagang-pedagang Muslim membawa bukan hanya barang, tapi juga ilmu. Diskusi-diskusi tentang ketauhidan, filsafat, dan sains sampai ke telinga para pemikir Eropa. Mereka mulai sadar ada dunia lain di luar tembok gereja, dunia yang lebih terbuka terhadap ilmu. Pengetahuan, salah satu pemicu ketakutan, gereja adalah keberadaan kaum Nasrani Timur yang dikenal sebagai Unitarian. Kelompok ini tidak mempercayai Trinitas dan tetap berpegang pada keesaan Tuhan. Ajaran mereka lebih dekat dengan ajaran Isa yang asli. Ketika ajaran mereka menyebar ke barat, gereja menganggapnya ancaman besar. Banyak dari kelompok ini dituduh bid'ah, diusir, bahkan dibantai. Tetapi ajaran mereka tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi di lorong-lorong sejarah. Inilah salah satu alasan mengapa gereja berusaha menutup akses ke Alkitab. Mereka tahu, jika umat membaca langsung, umat akan menemukan bahwa Isa tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Dalam Injil Yohanes, misalnya Isa berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Pernyataan ini begitu jelas, namun ditutupi oleh lapisan-lapisan tafsir teologis gereja yang membingungkan umat awam. Dalam konteks Islam, Al-Quran datang bukan sebagai kitab baru yang menghapus semua ajaran sebelumnya, tetapi sebagai penyempurna dan pelurus penyimpangan.
Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, "Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Ayat ini seakan menjawab apa yang terjadi di barat pada masa kegelapan. Kitab suci dikuasai oleh hawa nafsu kekuasaan, bukan oleh kebenaran wahyu. Gereja juga membentuk lembaga sensor. Setiap buku, setiap naskah, setiap khotbah harus disetujui otoritas. Orang yang berbicara di luar tafsir resmi gereja dianggap musuh iman. Maka tak heran jika pemikiran kritis mati suri selama berabad-abad di Eropa. Penjara dan tiang, pembakaran menjadi saksi bisu bagaimana kebebasan berpikir dipenggal atas nama Tuhan. Tetapi, yang tidak disadari oleh gereja adalah bahwa kebenaran tidak bisa dipenjara selamanya. Sejarah mencatat, gelombang kebangkitan itu akhirnya muncul dalam bentuk reformasi gereja pada abad ke-16. Martin Luther, seorang biarawan Jerman, menempelkan 95 dalil kritik terhadap gereja di pintu gereja Wittenberg. Salah satu tuntutan utamanya, membuka Alkitab untuk rakyat. Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dan menyebarkannya. Apa yang dulu dilarang, kini pecah menjadi gelombang besar. Akan tetapi, di balik reformasi, masih banyak lapisan sejarah yang jarang diungkap. Di balik semua itu ada jejak-jejak ajaran tauhid yang terpendam. Banyak peneliti modern yang menemukan bahwa beberapa kelompok reformis awal memiliki pandangan yang sangat dekat dengan tauhid, bahkan menolak Trinitas secara terbuka. Mereka disebut Unitarian atau Anti-Trinitarian. Kelompok ini kemudian diburu, dibakar, dan dilenyapkan. Sejarah resmi Eropa jarang menyebut mereka, tetapi naskah-naskah kuno menyimpan jejak mereka. Apa yang terjadi di Eropa ini menjadi cermin bagi dunia Islam. Ketika wahyu dijaga dan disebarkan secara terbuka, peradaban berkembang. Ketika wahyu dimonopoli dan disembunyikan, peradaban membusuk. Itulah sebabnya masa kegelapan Eropa tidak terjadi di dunia Islam pada masa yang sama. Sementara Eropa terjebak dalam ketidaktahuan, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Gereja tidak hanya mengontrol kitab, mereka juga mengontrol narasi sejarah. Mereka menulis ulang banyak kisah, menghapus tokoh-tokoh yang menentang Trinitas, dan memutarbalikkan kronologi. Bahkan banyak kisah tentang ajaran Isa yang sebenarnya hanya berisi tauhid, diubah menjadi doktrin yang membingungkan. Proses ini berjalan perlahan, rapi, dan sistematis. Bagi sebagian besar umat di Eropa kala itu, kebenaran bukan sesuatu yang bisa mereka baca atau pelajari sendiri. Kebenaran adalah apapun yang dikatakan oleh imam di mimbar gereja. Sejarah ini menjadi sangat penting, karena menunjukkan bagaimana sebuah institusi bisa menguasai kebenaran dan menggunakannya untuk kepentingan kekuasaan. Di saat yang sama, Al-Quran menyebar di timur. Para sahabat Rasulullah menyalin dan menyebarkan mushaf ke berbagai wilayah. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan dari rakyat. Bahkan jika seorang khalifah melakukan kesalahan, para ulama bisa menegurnya dengan merujuk langsung kepada Al-Quran. Tidak ada monopoli tafsir yang absolut seperti di Barat. Inilah salah satu pondasi mengapa Islam bertahan sebagai agama wahyu yang utuh. Seiring berjalannya waktu, kontrol gereja atas kitab semakin longgar. Namun jejak kegelapan itu tidak pernah hilang dari sejarah. Ketika Alkitab akhirnya diterjemahkan dan disebarkan luas, banyak kontradiksi mulai terbongkar, banyak dogma gereja dipertanyakan, dan banyak orang yang mulai mencari kebenaran di luar tembok gereja. Sebagian di antaranya menemukan Islam. Dalam catatan sejarah Islam, banyak ulama yang berdialog dengan pemuka Kristen Timur yang masih memegang ajaran tauhid. Dialog-dialog ini terekam dalam kitab-kitab klasik Islam. Dalam dialog tersebut, para pemuka Kristen Timur mengakui bahwa ajaran asli Isa tidak mengandung Trinitas. Mereka mengatakan bahwa Trinitas adalah hasil keputusan konsili, bukan wahyu. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah gereja, karena di sanalah doktrin Trinitas secara resmi dipaksakan. Keputusan politik ini kemudian diselimuti oleh legitimasi teologis, dan siapapun yang menolak akan dianggap sesat. Padahal sebelum konsili itu, banyak kelompok Kristen Unitarian hidup bebas di wilayah-wilayah Romawi Timur. Setelah konsili, mereka diburu dan dimusnahkan. Sejak saat itu, Injil yang bertahan hanyalah Injil versi gereja resmi, sementara naskah-naskah lain hilang, dihancurkan, atau disembunyikan. Lembar sejarah ini menunjukkan bahwa pelarangan Alkitab di abad pertengahan bukanlah semata soal bahasa atau aturan agama,
tetapi strategi besar untuk mengendalikan kesadaran umat. Ketika umat tidak punya akses terhadap kitab, umat menjadi pasif. Dan ketika umat pasif, kekuasaan akan bertahan lama. Tapi sejarah juga menunjukkan tidak ada kegelapan yang abadi. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bahkan ketika kitab dilarang, suara kebenaran tetap berbisik di lorong-lorong sunyi Eropa. Bisikan itulah yang kelak menggetarkan tembok-tembok kekuasaan gereja. Dan disinilah, lembar sejarah kita belum berhenti, masih ada lapisan-lapisan rahasia yang lebih dalam, yang jarang disentuh oleh narasi arus utama. Masih ada jejak-jejak tauhid yang tersembunyi di balik reruntuhan perpustakaan kuno dan arsip gereja yang terkunci rapat. Masih ada kisah tentang orang-orang yang berjuang mempertahankan cahaya itu, meski harus dibungkam oleh api. Sejarah ini belum selesai. Jejak-jejak itu terus menuntun kita lebih dalam ke lorong sejarah yang gelap, ke masa ketika kebenaran hanya berbisik, bukan bersuara lantang. Di dalam catatan-catatan inkuisisi, ada nama-nama yang tidak pernah masuk ke buku pelajaran, tapi menjadi saksi bagaimana kitab suci pernah menjadi barang terlarang bagi rakyatnya sendiri. Nama-nama seperti Jan Hus di Bohemia, Miguel Servetus di Spanyol, dan banyak lainnya yang dilenyapkan hanya karena mereka membuka naskah dan bertanya, apakah ini benar firman Tuhan atau buatan tangan manusia? Jan Hus, seorang imam dari Praha, tidak berniat menggulingkan gereja. Ia hanya menuntut reformasi, menuntut agar rakyat dapat membaca Alkitab tanpa perantara. Ia membela keyakinan bahwa hanya Tuhan yang patut disembah, bukan gereja dan bukan para paus. Namun gereja menuduhnya bid'ah. Ia diseret ke Konsili Konstans pada tahun 1415. Di sana, meski dijanjikan keselamatan, ia justru dibakar hidup-hidup. Api itu bukan hanya membakar tubuhnya, tapi juga pesan bahwa siapapun yang menyentuh rahasia kitab akan dihukum. Namun ironinya, pesan yang ingin dibungkam justru menyebar lebih luas. Beberapa dekade kemudian, Miguel Servetus, seorang dokter dan teolog asal Spanyol, membaca ulang Alkitab dengan kacamata yang jernih. Ia menyimpulkan bahwa doktrin Trinitas tidak ada dalam ajaran Isa yang asli. Ia menulis buku Christianismi Restitutio, pemulihan kekristenan, yang isinya menolak Trinitas dan kembali kepada keesaan Tuhan. Gereja Katolik dan bahkan tokoh reformasi seperti Calvin menganggapnya ancaman besar. Ia diburu, ditangkap, dan pada tahun 1553 dibakar hidup-hidup di Jenewa. Kasus Servetus sangat mencolok. Bukan hanya gereja Katolik yang takut, tapi juga gereja Protestan yang baru lahir. Ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman dogma Trinitas, sehingga siapapun yang berusaha membongkarnya dianggap musuh bersama. Namun dari sisi lain, sejarah ini juga mengungkap bahwa gagasan tauhid, gagasan tentang Tuhan yang Esa, tidak pernah benar-benar padam di Barat. Ia hanya ditekan, dipinggirkan, dan dihapus dari catatan resmi. Dalam banyak kasus, pelarangan kitab bukan sekadar larangan membaca, melainkan pemusnahan. Arsip-arsip sejarah mencatat ribuan salinan Alkitab, terjemahan rakyat dibakar secara massal. Gereja tidak ingin ada versi kitab yang tidak melalui sensor mereka. Bahkan salinan yang hanya berbeda beberapa kata saja dapat dianggap subversif. Bayangkan, firman yang diyakini sebagai wahyu Tuhan, dijaga dengan cara membakarnya. Disinilah kita melihat bahwa pada masa itu, otoritas gereja lebih kuat daripada isi kitab itu sendiri. Sementara di sisi lain dunia, di negeri-negeri Islam, Al-Quran disalin dan dijaga oleh para penghafal. Setiap mushaf ditulis dengan penuh kehati-hatian, dan jika ada perbedaan huruf atau kata, para ulama akan memeriksanya dengan cermat, bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk menjaga keasliannya. Tidak ada larangan bagi rakyat untuk membaca. Bahkan orang miskin sekalipun bisa mempelajarinya di masjid. Ini adalah perbedaan mendasar antara tradisi wahyu Islam dan sejarah kelam gereja abad pertengahan. Peristiwa-peristiwa kelam itu tidak hanya menimpa para cendekiawan. Banyak rakyat biasa yang menjadi korban hanya karena ketahuan membaca atau menyimpan Alkitab terjemahan di rumahnya. Inkuisisi mengirim mata-mata ke desa-desa, ke pasar, bahkan ke rumah-rumah ibadah. Orang yang tertangkap basah membaca kitab yang tidak berbahasa Latin dianggap pengkhianat iman. Mereka diseret ke ruang pengadilan gelap, disiksa untuk mengaku, lalu dieksekusi di depan umum. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa membaca kitab suci mereka sendiri adalah kejahatan berat. Dunia Islam memandang dengan cara yang berbeda. Rasulullah Muhammad mengajarkan bahwa setiap muslim wajib belajar, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Quran adalah kitab untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Dalam sejarah Islam,
Tidak ada otoritas tunggal yang mengunci kitab dan menafsirkan secara sepihak. Tafsir memang berkembang, tapi selalu terbuka untuk diskusi ilmiah di kalangan ulama, dan ini membuat peradaban Islam tumbuh sebagai peradaban ilmu pengetahuan. Gereja tahu persis apa yang mereka takuti, rakyat yang tercerahkan. Mereka khawatir jika rakyat membaca, rakyat akan sadar bahwa banyak ajaran resmi mereka tidak sesuai dengan isi kitab, seperti doktrin Trinitas, pengampunan dosa oleh manusia, atau penjualan surat indulgensi yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran tauhid. Ketakutan ini sangat nyata. Itulah sebabnya, Alkitab dijadikan seperti harta rahasia. Kitab suci yang seharusnya menerangi, justru dikubur dalam bahasa Latin yang asing bagi rakyat. Kita harus menyadari bahwa pada masa itu, Eropa hidup dalam sistem yang menindas pikiran. Buku-buku dilarang, ilmu pengetahuan dicurigai, dan setiap ide baru dianggap ancaman terhadap kekuasaan gereja. Ketika Galileo berbicara tentang bumi yang mengelilingi matahari, ia dipaksa menarik ucapannya. Jika sains saja ditindas, apalagi kebenaran dalam kitab. Namun di balik tirani itu, ada arus bawah tanah yang terus mengalir. Orang-orang yang masih menyimpan keyakinan pada Tuhan yang esa, meski dalam sembunyi-sembunyi. Sebagian dari mereka mulai mendengar tentang Islam, tentang sebuah agama yang tidak menyembunyikan kitab sucinya, tentang sebuah ajaran yang menegaskan keesaan Tuhan secara mutlak. Hubungan dagang dan diplomasi antara dunia Islam dan Eropa membuka celah kecil bagi cahaya itu masuk. Jejak ini terlihat jelas di wilayah Andalusia. Ketika peradaban Islam menguasai Spanyol, banyak orang Eropa mulai mengenal ajaran tauhid. Mereka melihat bagaimana orang Islam mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran, bagaimana ilmu pengetahuan berkembang di madrasah, dan bagaimana kitab-kitab diterjemahkan secara terbuka. Kontras ini mengguncang mereka. Sebagian dari kaum intelektual Kristen yang haus ilmu diam-diam belajar kepada ulama Muslim di Cordoba, Toledo, dan Granada. Ketika Reconquista, penaklukan kembali Spanyol oleh Kristen terjadi, gereja menyadari bahwa banyak ide baru telah menyebar. Maka mereka mendirikan Inkuisisi Spanyol, salah satu lembaga pengawasan agama paling kejam dalam sejarah. Ribuan naskah dibakar. Orang-orang yang mencurigakan diinterogasi, disiksa, dan dieksekusi. Tujuannya hanya satu, menutup pintu cahaya itu rapat-rapat. Tapi sejarah memiliki cara sendiri untuk mencatat kebenaran. Banyak cendekiawan Muslim yang kemudian menulis ulang kisah ini dari sisi mereka. Ibnu Hazm, seorang ulama besar Andalusia, menulis buku Al-Fasl fi al-Milal wal Ahwa wan Nihal, yang mengkritik penyimpangan dalam agama-agama sebelumnya. Ia memaparkan secara sistematis bagaimana Trinitas bukanlah ajaran Isa, melainkan hasil keputusan politik gereja. Ia juga menunjukkan bukti-bukti bahwa Injil telah melalui proses perubahan dan penambahan. Bukunya menjadi salah satu karya penting yang membuka tabir sejarah gereja. Sementara itu, di luar catatan resmi, ada manuskrip-manuskrip tua Kristen Timur yang bertahan. Naskah-naskah ini sering ditemukan di biara-biara Syria, Mesir, dan Armenia. Isinya menggambarkan Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Naskah ini lebih dekat dengan ajaran tauhid dibandingkan ajaran gereja barat. Gereja Roma menganggapnya berbahaya dan berusaha menyingkirkannya, tetapi sebagian berhasil diselamatkan dan sampai ke tangan para ilmuwan Muslim dan Yahudi pada masa keemasan Islam. Seiring waktu, orang-orang Eropa mulai sadar. Mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan yang Maha Pengasih hanya bisa diakses lewat satu bahasa? Mengapa firman Tuhan tidak boleh mereka baca sendiri? Mengapa gereja begitu takut jika rakyat melek huruf? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlahan menggerogoti fondasi kekuasaan gereja. Beberapa bangsawan bahkan mulai melindungi para penerjemah Alkitab secara rahasia. Penerjemahan dilakukan di ruang bawah tanah, di gua-gua, dan di hutan terpencil. Naskah-naskah itu kemudian diselundupkan ke berbagai kota dalam peti barang atau disamarkan dalam bentuk dagangan. Setiap lembar Alkitab terjemahan menjadi benda berharga, bukan hanya secara rohani, tapi juga simbol perlawanan terhadap penindasan. Mereka sadar, kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Jika cahaya itu padam di satu tempat, ia akan menyala di tempat lain. Itulah yang terjadi ketika gelombang reformasi mulai mengguncang Eropa. Martin Luther memaku 95 dalil protes di pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Suara itu menggema ke seluruh benua. Salah satu tuntutan utamanya adalah agar Alkitab diterjemahkan ke bahasa rakyat dan dibuka untuk umum. Gereja marah besar, tapi api perlawanan sudah menyala. Dalam waktu singkat, terjemahan Alkitab menyebar ke berbagai kota. Percetakan Gutenberg yang ditemukan pada pertengahan abad ke-15 menjadi kunci.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat bisa membaca kitab tanpa perantara imam. Gereja kehilangan monopoli. Namun, di balik euforia reformasi itu, jejak-jejak ajaran tauhid yang tersembunyi juga ikut muncul. Kelompok Unitarian bangkit kembali. Mereka menolak Trinitas dan kembali kepada penyembahan satu Tuhan. Namun mereka kembali dikejar, dituduh bid'ah, dan banyak yang dieksekusi. Sejarah resmi jarang menceritakan kisah mereka, karena dianggap mengganggu narasi besar gereja. Jika kita melihat dari perspektif Islam, peristiwa ini bukan sekadar konflik internal gereja, tapi bagian dari jejak panjang bagaimana risalah tauhid berusaha dipadamkan, namun terus bertahan. Al-Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 8 telah menegaskan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Ayat ini seperti gema dari lorong waktu, menjelaskan mengapa ajaran tauhid tidak pernah benar-benar hilang dari Eropa. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat untuk muncul kembali. Dan disinilah, kita mulai menyadari bahwa sejarah pelarangan Alkitab bukan hanya soal keagamaan, tapi soal kekuasaan, politik, dan upaya sistematis menghapus jejak keesaan Tuhan dari jantung Eropa. Tapi kebenaran punya cara sendiri untuk bertahan. Suara-suara kecil itu masih ada, tersembunyi di balik naskah tua, di dalam catatan-catatan pinggiran, dan dalam hati orang-orang yang diam-diam menolak tunduk pada dogma palsu. Hening menyelimuti aula batu tua itu. Di balik dinding yang remang, tercium aroma tinta tua dan kulit binatang yang mengeras menjadi lembaran kitab. Inilah lorong-lorong sunyi yang pernah menjadi saksi perintah paling gelap dalam sejarah Eropa. Bukan sekadar larangan, melainkan pemusnahan. Perintah untuk menutup suara Alkitab dari telinga umat biasa. Abad pertengahan menyimpan lembaran kelam yang tidak banyak dibicarakan di mimbar-mimbar resmi. Di masa itu, akses terhadap kitab suci dikunci rapat oleh gereja. Siapapun yang mencoba membuka lembaran-lembaran itu tanpa izin resmi dianggap bid'ah, sesat bahkan pantas dihukum mati. Pada masa itu, gereja Katolik menguasai seluruh struktur kehidupan masyarakat Eropa. Bukan hanya mengatur keyakinan, mereka mengendalikan kekuasaan, politik, pendidikan, bahkan arah pemikiran masyarakat. Setiap tafsir, setiap kalimat, dan setiap huruf dari kitab suci harus melewati sensor gereja. Tidak ada satupun rakyat biasa yang berhak membaca Alkitab secara langsung dalam bahasa mereka sendiri. Alkitab hanya boleh dibaca dalam bahasa Latin, bahasa yang tidak dimengerti oleh sebagian besar masyarakat awam. Bahasa itu sengaja dibiarkan sebagai dinding pemisah antara kebenaran dan rakyat, agar gereja menjadi satu-satunya pintu resmi menuju surga. Catatan-catatan sejarah memperlihatkan bagaimana setiap upaya menerjemahkan Alkitab dianggap sebagai pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Mereka yang mencoba akan diseret ke pengadilan inkuisisi, pengadilan gereja yang terkenal kejam, lalu diadili atas tuduhan sesat. Dalam banyak kasus, mereka dibakar hidup-hidup di tengah lapangan kota. Bayangkan, pada masa itu, membaca kitab suci dalam bahasa sendiri bukanlah hak, melainkan kejahatan besar. Ketika Eropa hidup dalam tirani itu, dunia Islam sudah mengenal keterbukaan pengetahuan. Umat Islam sudah terbiasa mendengar Al-Quran dibacakan dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan perantara untuk memahami firman Tuhan. Dalam riwayat-riwayat sahih, Rasulullah Muhammad tidak pernah melarang umatnya memahami ayat secara langsung. Bahkan beliau mendorong sahabat untuk mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Konsep ilmu dalam Islam tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok. Inilah jurang besar antara kebebasan ilmu dalam Islam dan kegelapan abad pertengahan Eropa. Pada abad ke-12 hingga ke-15, gereja memperketat pengawasan terhadap teks Alkitab. Banyak perintah rahasia dikeluarkan oleh paus dan dewan gereja untuk mengamankan teks-teks yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi. Salah satu peristiwa penting adalah larangan keras terhadap terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris oleh tokoh-tokoh seperti John Wycliffe. Ia dikenal sebagai salah satu orang pertama yang berusaha menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa rakyat. Usahanya dianggap penghinaan terhadap otoritas gereja. Wycliffe akhirnya dimusuhi, dan bahkan setelah kematiannya, jenazahnya digali kembali lalu dibakar, sebagai simbol bahwa gereja menolak jasad maupun gagasannya. Gereja menganggap bahwa hanya imam dan otoritas resmi yang boleh memahami makna kitab suci. Doktrin ini disebut magisterium, sebuah struktur pengajaran resmi gereja. Siapapun yang mencoba menafsirkan Alkitab tanpa restu mereka, otomatis dianggap sesat. Dalam arsip inkuisisi yang masih tersisa hingga kini,
ada ratusan kasus orang biasa yang ditangkap hanya karena menyimpan terjemahan Alkitab di rumah mereka. Banyak di antara mereka dibakar di tiang pancang tanpa proses panjang. Sementara itu, di dunia Islam, ayat-ayat Al-Quran terbuka luas. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendorong umat untuk belajar, memahami, dan menghafalnya. Dalam riwayat sahih, Rasulullah Muhammad bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada lapisan khusus yang menutup akses itu. Siapapun, dari rakyat biasa hingga penguasa, boleh membaca Al-Quran. Akses terhadap ilmu menjadi pondasi peradaban Islam yang maju. Ketika umat Islam menerangi dunia dengan ilmu, Eropa justru menenggelamkan dirinya dalam kegelapan. Saking ketatnya pengawasan gereja terhadap Alkitab, pada tahun 1229, Konsili Tulus secara resmi melarang masyarakat awam memiliki salinan Alkitab. Larangan ini bukan rumor. Ia tercatat dalam dokumen resmi konsili yang hingga kini menjadi saksi bagaimana teks suci diperlakukan seperti senjata rahasia. Hanya imam, uskup, atau kalangan gereja tertentu yang boleh menyentuhnya. Bayangkan ketegangan yang menyelimuti masyarakat pada masa itu. Seorang petani yang ketahuan memiliki satu lembar terjemahan Alkitab dalam bahasa setempat bisa ditangkap malam-malam, diinterogasi, lalu dieksekusi di depan umum. Rasa takut itu menyebar luas. Tidak ada yang berani menyimpan atau membaca firman Tuhan tanpa restu gereja. Firman Tuhan bukan lagi milik semua orang. Ia telah berubah menjadi alat kekuasaan. Sementara itu, dalam dunia Islam, tafsir Al-Quran berkembang dalam berbagai cabang ilmu. Para ulama seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Katsir menulis tafsir dalam berbagai bahasa dan dijadikan sumber rujukan terbuka. Siapapun boleh membacanya. Tidak ada yang dilarang hanya karena mereka bukan ulama. Inilah perbedaan mencolok. Islam menjadikan ilmu sebagai cahaya, sedangkan gereja pada masa itu mengurungnya dalam gelap. Ketegangan antara kebenaran dan kekuasaan semakin tajam pada abad ke-14. Gereja mulai melihat bahwa semakin banyak orang yang penasaran dengan isi Alkitab. Mereka mulai bertanya, mengapa kami tidak boleh membaca firman Tuhan? Mengapa hanya imam yang boleh? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi bara dalam bara. Gereja merespons dengan cara keras, menambah pengawasan, memperluas inkuisisi, dan memperkuat doktrin bahwa hanya paus yang menjadi wakil Tuhan di bumi. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang membuat sejarah Eropa dipenuhi jejak darah. Orang-orang seperti William Tyndale, yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-16, diburu hingga ke luar negeri, ditangkap, lalu dieksekusi dengan cara dicekik dan dibakar. Tuduhannya menerjemahkan firman Tuhan tanpa izin gereja. Fakta ini jarang diungkap di ruang-ruang publik modern. Namun dokumen sejarah gereja sendiri mencatatnya dengan jelas. Dalam pandangan Islam, peristiwa semacam ini sangat kontras dengan prinsip dakwah Nabi Muhammad. Sejak awal, Al-Quran disampaikan langsung kepada masyarakat dalam bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Bahkan ketika umat Islam menyebar ke berbagai wilayah, ayat-ayat Al-Quran tidak pernah dimonopoli. Umat non-Arab pun dianjurkan untuk mempelajarinya. Banyak ulama besar Islam yang bukan orang Arab, tetapi mereka menjadi penafsir Al-Quran yang sangat dihormati. Larangan membaca Alkitab bagi rakyat Eropa pada masa itu menjadi cermin bahwa agama dijadikan alat kontrol, bukan jalan pencerahan. Ketika teks suci dijauhkan dari umat, makna aslinya menjadi milik segelintir orang. Tafsir menjadi senjata politik. Gereja dapat mengatakan apa saja atas nama Tuhan, dan rakyat tidak memiliki ruang untuk membantah, karena mereka bahkan tidak tahu isi kitab suci mereka sendiri. Bayangkan, selama berabad-abad, umat Kristen Eropa menjalani kehidupan beragama tanpa pernah benar-benar tahu apa isi kitab sucinya. Mereka hanya mendengar apa yang disampaikan imam. Mereka tidak bisa mengecek kebenaran ucapan itu, tidak bisa membaca ulang ayat, tidak bisa merenungkan langsung firman Tuhan. Seluruh jalur spiritual mereka dikendalikan. Inilah masa yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai masa kegelapan Eropa, masa ketika gereja memonopoli surga. Siapapun yang patuh akan diberi tiket menuju keselamatan. Siapapun yang membangkang akan dilempar ke api neraka, bahkan sebelum kematian datang. Sistem ini bukan sekadar struktur agama. Ia adalah sistem kekuasaan total yang mengontrol pikiran dan hati manusia. Di dunia Islam, ayat Al-Quran mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Tuhan memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki, dan manusia diberi kebebasan untuk mencari kebenaran. Prinsip ini membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Sekolah-sekolah, masjid, dan perpustakaan Islam terbuka untuk siapapun. Sementara Eropa sibuk mengunci Alkitab di lemari besi gereja,
Dunia Islam mencatat kemajuan ilmu pengetahuan di Baghdad, Kairo, Andalusia, dan Damaskus. Malam demi malam, sejarah mencatat banyak keluarga Eropa yang hidup dalam ketakutan. Seorang ayah yang ketahuan mengajarkan anaknya isi Alkitab dalam bahasa sendiri bisa dieksekusi di hadapan tetangganya. Para biarawan rahasia menyembunyikan terjemahan Alkitab di ruang bawah tanah. Mereka menyalin teks itu dengan tangan, huruf demi huruf, lalu menyebarkannya secara diam-diam. Sejarah kelam ini sangat sedikit dibicarakan dalam khotbah modern, seolah-olah tidak pernah terjadi. Padahal, justru di masa-masa kelam inilah, benih perpecahan besar dalam gereja mulai tumbuh. Banyak umat yang mulai sadar bahwa apa yang disampaikan gereja tidak sepenuhnya sama dengan isi kitab suci. Ketika terjemahan Alkitab mulai menyebar secara rahasia, orang-orang mulai menemukan perbedaan antara doktrin resmi gereja dan ayat-ayat yang sebenarnya. Ketegangan ini terus membesar, hingga akhirnya meledak dalam peristiwa reformasi gereja pada abad ke-16. Sementara itu, Al-Quran tetap dibacakan dengan suara lantang di masjid-masjid Islam dari Asia hingga Afrika Utara. Tidak ada yang dilarang membaca, tidak ada yang dikejar hanya karena ingin memahami firman Tuhan. Dalam sejarah Islam, bahkan para budak dan fakir miskin diberi hak untuk belajar Al-Quran. Tidak ada perantara antara manusia dan wahyu. Setiap muslim berhak memahami ayat-ayat Allah secara langsung. Jejak-jejak perintah larangan membaca Alkitab masih tersimpan dalam dokumen konsili gereja dan catatan inkuisisi. Banyak dari dokumen ini baru terungkap secara luas pada era modern. Ketika dunia mulai terbuka dan arsip-arsip kuno dibuka, barulah publik mengetahui betapa ketat dan kejamnya pengawasan terhadap teks suci itu. Selama ratusan tahun, ayat-ayat Tuhan dikurung dalam bahasa Latin yang hanya dipahami kaum elit. Rakyat jelata dibiarkan buta terhadap kitab sucinya sendiri. Dalam catatan sejarah Islam, justru sebaliknya, Nabi Muhammad memerintahkan untuk menyebarkan ilmu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang jauh sekalipun. Beliau bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Prinsip ini membuat ilmu Al-Quran tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Islam. Tidak ada lapisan khusus yang mengklaim diri sebagai satu-satunya penjaga makna wahyu. Kontras ini menggambarkan dua jalan sejarah yang berbeda. Gereja menutup firman Tuhan untuk menjaga kekuasaan, sementara Islam membukanya untuk memperluas cahaya ilmu. Dan di antara dua jalan itu, sejarah mencatat siapa yang membawa peradaban maju dan siapa yang menenggelamkan rakyatnya dalam gelap. Lembar-lembar sejarah ini tidak ditulis dengan tinta ringan. Ia ditulis dengan darah, air mata, dan bisikan-bisikan rahasia di ruang bawah tanah. Setiap larangan terhadap Alkitab menjadi paku dalam peti kegelapan Eropa. Dan setiap ayat Al-Quran yang dibacakan dengan lantang menjadi cahaya yang menembus langit Islam. Perjalanan ini belum selesai. Di balik lembaran yang telah kita buka hari ini, masih ada arsip-arsip yang lebih dalam. Masih ada keputusan-keputusan gereja yang disegel, kesaksian rahasia para biarawan yang dibungkam, dan jejak-jejak pengawasan yang membentuk wajah agama di Eropa selama berabad-abad. Ketika umat Islam mengajarkan bahwa cahaya wahyu untuk semua, gereja menjadikannya hak istimewa bagi segelintir orang. Inilah persimpangan sejarah yang jarang dibicarakan. Kita baru membuka sebagian kecil dari pintu itu. Masih ada catatan yang disembunyikan di ruang-ruang arsip Vatikan. Masih ada rahasia yang hanya bisa terungkap bila kita terus menelusuri jejaknya. Dan ketika lembaran-lembaran itu terbuka, dunia akan melihat bagaimana firman Tuhan pernah menjadi alat kekuasaan, bukan sekadar pegangan iman. Bayangan obor bergerak-gerak di sepanjang dinding batu lembab, menelusuri lorong-lorong gelap menuju ruang bawah tanah biara tua. Di tempat inilah banyak naskah Alkitab versi awal disembunyikan, dilipat kecil, dibungkus kain, dan ditanam di antara tumpukan perkamen kosong. Para biarawan yang menyembunyikan kitab ini bukan pemberontak. Mereka hanyalah orang-orang yang merasa firman Tuhan tidak seharusnya dikurung. Tapi bagi gereja, tindakan itu adalah pengkhianatan. Pada masa itu, setiap biara besar di Eropa memiliki arsip rahasia. Tempat ini bukan ruang terbuka, melainkan ruang tertutup dengan pengawasan ketat. Hanya sedikit orang yang boleh masuk, dan yang diizinkan pun harus bersumpah untuk tidak menyebarkan isi kitab keluar tembok gereja. Para imam tinggi percaya bahwa dengan mengontrol teks, mereka juga mengontrol jiwa manusia. Orang yang tidak tahu isi kitab akan tunduk pada tafsir resmi yang diberikan. Mereka tidak akan bertanya, mereka hanya akan percaya. Sementara di belahan dunia Islam, naskah Al-Quran justru diperbanyak dan disebarkan secara masif.
Setelah wafatnya Rasulullah Muhammad, para sahabat mengumpulkan mushaf secara teliti. Khalifah Utsman bin Affan memastikan bahwa mushaf disebarkan ke berbagai kota besar Islam, agar tidak ada umat Islam yang terhalang memahami ayat. Al-Quran menjadi milik umat, bukan milik sekelompok elit agama. Kontras ini semakin mencolok ketika kita menelusuri dokumen-dokumen gereja. Konsili-konsili gereja di abad pertengahan bukan hanya membahas teologi, mereka juga mengatur siapa yang boleh membaca dan siapa yang tidak. Dalam catatan Konsili Toulouse tahun 1229, tertulis perintah jelas, masyarakat awam dilarang memiliki Alkitab. Dalam Konsili Tarragona tahun 1234, perintah itu diperkuat. Setiap Alkitab dalam bahasa selain Latin harus diserahkan kepada gereja untuk dimusnahkan. Tidak ada ruang untuk rakyat, tidak ada hak untuk bertanya. Satu lembar salinan Alkitab terjemahan pada masa itu nilainya sama dengan hidup dan mati. Orang yang ketahuan menyimpannya bisa kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan nyawa. Para algojo gereja menjalankan tugas mereka dengan kejam. Inkuisisi membakar orang hidup-hidup bukan karena mereka melawan gereja dengan pedang, tetapi karena mereka membaca kitab dalam bahasa sendiri. Bayangkan malam-malam sunyi di sebuah desa kecil di Eropa abad ke-13. Seorang ayah menyelinap ke gudang belakang rumah, menyalakan lilin kecil, dan mengajari anaknya beberapa kalimat dari kitab terjemahan. Tiba-tiba pintu digedor, pasukan gereja datang dengan tuduhan bid'ah. Dalam beberapa jam, rumah itu hancur, keluarga itu tercerai-berai, dan sang ayah digiring ke alun-alun kota untuk dieksekusi. Dalam sejarah Islam, peristiwa seperti ini tidak pernah ada untuk orang yang belajar Al-Quran. Justru Rasulullah memuji siapapun yang mengajarkan firman Allah, sekecil apapun ilmunya. Jejak sejarah kelam ini tercatat dalam banyak arsip inkuisisi. Orang-orang biasa yang dihukum mati tidak tercatat sebagai pemberontak, melainkan sebagai pemegang terjemahan Alkitab tanpa izin. Gereja percaya, dengan menguasai firman Tuhan, mereka juga menguasai masa depan Eropa. Dalam Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat mewariskan prinsip yang berlawanan. Al-Quran tidak boleh dikunci. Setiap muslim diberi tanggung jawab untuk mempelajarinya, dan siapapun bisa menjadi pengajar. Tidak ada monopoli tafsir. Tafsir memang dilakukan oleh ulama dengan ilmu mendalam, tapi pintu untuk memahami ayat tidak pernah ditutup bagi rakyat. Bahkan seorang budak pun boleh menjadi penghafal dan pengajar Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan gereja atas Alkitab semakin kuat. Pada abad ke-14, gereja mulai menindak siapapun yang mencoba mengoreksi tafsir resmi. Ketika John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, gereja panik. Mereka menganggap tindakan itu membuka bahaya besar. Sebab, jika rakyat tahu isi kitab, mereka bisa membandingkan dengan apa yang dikatakan gereja. Mereka akan menemukan perbedaan. Dan bagi gereja, pertanyaan adalah ancaman. Wycliffe tidak sempat dihukum mati saat hidup. Tapi gereja tidak puas begitu saja. Setelah kematiannya, mereka menggali kembali jasadnya, membakarnya, lalu menaburkan abunya ke sungai. Tindakan ini bukan hanya simbol kebencian terhadap seorang penerjemah kitab, tetapi juga peringatan keras kepada siapapun yang berani mengikuti jejaknya. Gereja tidak hanya membungkam kitab, tapi juga membentuk struktur sosial untuk memperkuat cengkeraman itu. Hanya mereka yang bersekolah di seminari resmi gereja yang boleh belajar Latin. Sementara rakyat jelata tidak pernah diberi kesempatan mengakses bahasa itu. Bahasa menjadi tembok, dan firman Tuhan berada di balik tembok yang tidak bisa ditembus rakyat. Dalam dunia Islam, Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk belajar meski harus pergi jauh. Perintah itu melahirkan jaringan madrasah, halaqah, dan pusat-pusat ilmu yang terbuka untuk semua kalangan. Bahkan di masa-masa sulit, ayat-ayat Al-Quran terus diajarkan kepada siapapun yang ingin belajar. Tidak ada izin khusus. Tidak ada hukuman mati bagi siapapun yang berusaha memahami firman Allah. Puncak kekerasan gereja terhadap pembaca Alkitab terjadi pada masa-masa inkuisisi. Pengadilan-pengadilan gereja tersebar di seluruh Eropa, terutama Spanyol, Prancis, dan Italia. Mereka menyelidiki, menyiksa, dan menghukum siapapun yang dicurigai menyebarkan teks Alkitab tanpa restu gereja. Dalam catatan pengadilan inkuisisi, banyak orang dihukum mati hanya karena memiliki satu lembar salinan Alkitab terjemahan. Sementara itu, dunia Islam mengenal tradisi mushaf yang menyebar luas. Mushaf Utsmani menjadi standar bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Penyalinan mushaf tidak dikontrol oleh kekuasaan absolut, tetapi dikelola secara terbuka. Selama teksnya benar, siapapun boleh memiliki mushaf.
Ketegangan di Eropa semakin memuncak pada abad ke-15, ketika mesin cetak mulai diperkenalkan oleh Johannes Gutenberg. Mesin cetak ini menjadi ancaman terbesar bagi gereja. Dengan mesin cetak, terjemahan Alkitab bisa diperbanyak dan disebarkan dalam jumlah besar. Gereja kehilangan monopoli. Suara rakyat mulai terdengar. Orang-orang mulai tahu isi kitab yang selama ini dikurung. Mereka membaca, membandingkan, dan menemukan bahwa banyak ajaran gereja tidak sejalan dengan isi kitab suci. Gereja merespons dengan keras. Mereka menyita, membakar, dan melarang penyebaran terjemahan. Tapi kali ini arus kebenaran tidak bisa dibendung sepenuhnya. Banyak rakyat yang berani melawan. Mereka rela mati demi membaca firman Tuhan dengan bahasa sendiri. Di saat yang sama, umat Islam sudah lebih dulu mengalami pembebasan ilmu sejak 800 tahun sebelumnya. Kitab-kitab tafsir Al-Quran tersebar luas, dicetak ulang di berbagai wilayah, dan diajarkan di masjid-masjid. Tidak ada monopoli. Tidak ada yang mengklaim dirinya satu-satunya juru bicara Tuhan. Kita melihat dua wajah peradaban yang berbeda. Gereja mengurung kitab suci dalam bahasa asing dan membunuh siapapun yang mencoba membukanya. Islam membebaskan Al-Quran dan mendorong umatnya untuk mengajarkannya kepada siapa saja. Inilah sebab mengapa pada saat Eropa terjebak dalam kegelapan, dunia Islam justru melahirkan peradaban ilmu yang gemilang. Tapi lembar sejarah ini belum berhenti di sana. Ketika api mesin cetak menyebar, ketakutan gereja meningkat. Mereka tahu bila rakyat membaca isi kitab suci, maka otoritas mereka akan runtuh. Dan itulah yang terjadi. Dari rahasia kitab suci yang disembunyikan berabad-abad, lahir gelombang besar yang dikenal sebagai reformasi gereja. Tokoh seperti Martin Luther mulai menyerukan bahwa setiap orang berhak membaca Alkitab sendiri. Gerakan ini mengguncang fondasi kekuasaan gereja. Namun jauh sebelum itu, Islam sudah menunjukkan bahwa wahyu tidak boleh diprivatisasi. Al-Quran diturunkan untuk manusia, bukan untuk para penguasa agama. Prinsip inilah yang menjaga kemurnian ilmu dalam Islam selama berabad-abad. Jejak-jejak larangan membaca Alkitab masih bisa ditelusuri hingga kini. Arsip-arsip Vatikan menyimpan catatan pengadilan inkuisisi, dokumen konsili, dan instruksi paus yang mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh membaca kitab. Sebagian dari dokumen ini baru dibuka ke publik beberapa dekade terakhir. Ketika dibaca, mereka mengungkap satu kenyataan pahit. Firman Tuhan dijadikan alat politik dan kekuasaan. Sementara itu, dalam Islam, siapapun yang mempelajari Al-Quran tidak akan dituduh sesat hanya karena memahami makna ayat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan ruang kepada umat untuk mendekat langsung kepada kitab suci, meskipun untuk menafsirkan secara mendalam tetap membutuhkan ilmu. Lembar-lembar ini memberi kita gambaran tajam tentang perbedaan antara dua sejarah. Di satu sisi, larangan yang menyebar seperti bayangan gelap di Eropa. Di sisi lain, cahaya ilmu yang menyebar bebas di dunia Islam. Dan dari sinilah segalanya mulai berubah. Ketika suara rakyat mulai bangkit, dinding-dinding otoritas gereja perlahan retak. Bukan karena perang bersenjata, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih kuat, kebenaran yang tidak lagi bisa dikunci. Terjemahan Alkitab yang dulu dianggap dosa besar kini menyebar diam-diam ke tangan rakyat. Dalam ruang-ruang rahasia, di balik peti kayu, di bawah lantai rumah, orang-orang mulai membaca sendiri isi kitab yang selama berabad-abad hanya boleh dibacakan oleh imam dalam bahasa Latin yang mereka tidak pahami. Rasa takut yang dulu menjerat berubah menjadi keberanian. Orang-orang mulai sadar bahwa banyak ajaran yang mereka terima dari gereja tidak sejalan dengan isi kitab. Mereka menemukan ayat-ayat yang bertentangan dengan dogma resmi. Mereka membaca peringatan-peringatan Tuhan yang selama ini disembunyikan, dan mereka bertanya-tanya, mengapa kami dilarang mengetahui firman Tuhan kami sendiri? Pertanyaan itu menyebar dari mulut ke mulut, dari kota ke kota. Gereja panik. Tapi api yang mereka nyalakan sendiri justru membakar mereka perlahan. Semakin mereka melarang, semakin banyak rakyat yang ingin tahu, semakin mereka menyembunyikan, semakin banyak yang berusaha mencari. Larangan itu bukan lagi pagar, tapi bara yang menyulut gelombang perlawanan intelektual dan spiritual. Dalam sejarah Islam, situasi ini nyaris tidak pernah terjadi. Al-Quran sejak awal terbuka untuk semua. Tidak ada lapisan rahasia, tidak ada bahasa asing yang dijadikan tembok, tidak ada pengadilan inkuisisi yang membakar orang hanya karena ingin membaca kitab suci. Justru umat didorong untuk mempelajarinya. Itulah sebabnya tradisi keilmuan Islam tidak hanya melahirkan ulama, tapi juga peradaban. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat belajar. Sementara itu, di Eropa, gereja menghadapi kenyataan pahit. Semakin lama mereka menahan firman Tuhan, semakin besar jarak antara rakyat dan lembaga gereja.
Retakan ini membesar menjadi jurang yang tak bisa dijembatani. Dari sinilah lahir gerakan reformasi gereja, bukan karena rakyat ingin menggulingkan Tuhan, tapi karena mereka ingin mendengar langsung suara Tuhan tanpa perantara yang menyelewengkan. Para pemimpin gereja tidak menyangka bahwa kebijakan mereka sendiri, melarang membaca kitab suci, akan menjadi bom waktu yang meledakkan kekuasaan mereka dari dalam. Apa yang selama ini mereka sembunyikan di ruang arsip, di lorong-lorong bawah tanah Vatikan, kini perlahan mulai terkuak. Dan di saat Eropa baru mulai merebut kembali hak untuk membaca kitab suci mereka sendiri, dunia Islam telah berabad-abad hidup dalam tradisi keterbukaan wahyu. Siapapun boleh membaca, siapapun boleh belajar, siapapun boleh mendekat. Wahyu dalam Islam bukan alat kekuasaan, melainkan sumber ilmu dan petunjuk. Lihatlah bagaimana sejarah mencatat dua jalan berbeda. Satu jalan yang menutup wahyu dan menciptakan kegelapan panjang, dan satu jalan yang membukanya dan melahirkan peradaban. Ketika firman Tuhan dikurung, lahirlah ketakutan. Ketika firman Tuhan dibebaskan, lahirlah kemajuan. Lembar-lembar arsip yang kini terbuka hanyalah sebagian kecil dari mozaik besar itu. Masih banyak catatan yang terkunci rapat di ruang rahasia Vatikan. Masih banyak naskah yang tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Tapi setiap potongan yang terungkap membuktikan satu hal, bahwa larangan terhadap Alkitab pernah benar-benar terjadi, dan jutaan orang hidup dalam bayang-bayang ketakutan untuk sekadar membaca firman Tuhan mereka sendiri. Sebaliknya, sejarah Islam memperlihatkan wajah yang berbeda. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau menyampaikannya langsung kepada umat. Tidak ada rahasia, tidak ada tembok. Ketika para sahabat mengajarkan Al-Quran, mereka melakukannya tanpa izin dari penguasa. Ketika umat Islam menyebarkan ilmu, mereka tidak memonopoli. Mereka membuka jalan. Dari titik ini, kita bisa melihat lebih dalam. Agama bukan hanya tentang teks suci, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikannya. Dalam sejarah Eropa abad pertengahan, firman Tuhan dijadikan alat kekuasaan. Dalam sejarah Islam, firman Tuhan menjadi sumber ilmu dan pembebasan. Inilah perbedaan mendasar yang membentuk wajah dua peradaban selama berabad-abad. Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah cermin. Ketika wahyu dijadikan alat kekuasaan, kegelapan akan lahir. Ketika wahyu dibuka untuk semua, cahaya akan menyebar. Dan dari sini kita memahami mengapa peradaban Islam pernah berada di puncak ilmu pengetahuan saat Eropa masih terjerat dalam gelapnya larangan terhadap kitab sucinya sendiri. Maka, ketika kita menutup lembaran ini, kita tidak sekadar membaca kisah lama. Kita menyaksikan bagaimana firman Tuhan pernah dikurung, dan bagaimana umat Islam dijaga dari kegelapan yang sama karena prinsip dasar agama ini, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, bukan alat kekuasaan segelintir orang. Inilah akhir dari satu babak panjang sejarah gelap gereja abad pertengahan. Tapi seperti semua catatan sejarah, akhir bukan berarti selesai. Masih ada naskah yang tersembunyi, masih ada kesaksian yang belum terungkap, masih ada lapisan yang belum kita buka. Sejarah selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu akan terus berbicara bagi siapapun yang mau mendengarkan. Maka, ketika pintu arsip sejarah perlahan terbuka, satu pesan besar bergema dari balik lorong waktu. Wahyu tidak boleh dikunci. Kebenaran tidak bisa dikurung. Ia akan selalu menemukan jalan untuk keluar, menembus tembok kekuasaan, dan sampai kepada mereka yang haus akan cahaya. Terima kasih telah membuka lembar demi lembar sejarah ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.